Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan tema di malam hari ini bahasan kita seputar Ramadan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kalau datang bulan Ramadan selalu dibaca. Bahkan saking seringnya dibaca, insyaallah hampir semua kaum muslimin menghafalnya. Ayat itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan wahai orang-orang yang beriman ini panggilan khusus, karena di dalam Al-Quran itu ada dua panggilan. Pertama, panggilan umum di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ada panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah yang membedakan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah artinya turun sebelum hijrah, maka panggilannya biasanya umum, wahai manusia, berarti mencakup mukmin dan kafir. Tapi kalau panggilannya terhadap ayat-ayat Madani, di mana turun setelah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, maka hampir secara keseluruhan panggilannya menjadi khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kemudian panggilannya berubah? Karena kita tahu bahwa panggilan ini, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan khusus, kata beliau, fa'ar'i sam'ak, maka dengarkan panggilan itu secara seksama. Karena boleh jadi setelah panggilan itu ada perintah penting yang harus dilaksanakan, atau ada larangan yang berbahaya yang harus ditinggalkan. Kenapa kemudian setelah panggilan khusus ini ada perintah-perintah penting yang harus dilakukan dan ada larangan-larangan bahaya yang harus ditinggalkan? Karena biasanya orang-orang yang sudah tertempa keimanannya, maka dia akan sanggup melaksanakan perintah seberat apapun dan mampu menjauhi larangan, walaupun dalam larangan itu ada yang disukainya. Lah, para sahabat sudah tertempa 13 tahun di kota Mekah. Mereka ditempa oleh Nabi SAW tentang tauhid la ilaha illallah. Di Mekah belum ada ibadah-ibadah yang diperintahkan, hanya menanamkan tauhid la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Sehingga ketika hijrah ke kota Madinah, mereka sudah mantap. Makanya panggilannya juga berubah.
Mereka sudah sanggup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lah salah satu perintah yang diperintahkan di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelahnya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Puasa ini amalan berat, karena banyak rintangan dan halangan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dia harus menahan lapar, dia harus menahan haus, bahkan dia harus meninggalkan syahwatnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi perintah ini pasti mampu dilakukan orang-orang yang beriman, karena tidak ada ceritanya orang puasa mati. Pernah dengar ada orang puasa mati karena lapar? Tidak. Pernah dengar ada orang puasa mati kehausan? Tidak. Karena perintah Allah itu disesuaikan dengan kadar kesanggupan manusia, dan orang yang beriman sanggup melaksanakannya. Lah kewajiban puasa ini bukan terhadap umat Islam saja, tapi umat-umat sebelum Islam pun diwajibkan kepada mereka puasa, cuman caranya yang berbeda. Contoh umpamanya, Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita, kata Rasul, dengan puasa mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kita ini kalau puasa ada sahurnya, mereka tidak ada sahurnya. Ini salah satu bentuk bahwa perintahnya sama puasa, tetapi cara melakukannya berbeda. Tapi intinya sama, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah hikmah daripada puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian merasakan orang-orang yang lapar dan haus, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati. Berarti target puasa itu bidikannya hati, bukan badan. Jadi hikmah puasa itu memperbaiki hati. Kalau hikmah puasa memperbaiki hati, berarti puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu. Dia tahan pandangannya, tidak memandang kepada yang haram. Dia tahan pendengarannya, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan. Dia tahan lisannya, tidak mengucapkan sesuatu yang ada dosanya. Bahkan dia mampu menahan tangan dan kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat kemaksiatan, sehingga puasanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya katakan, kalau Anda bertanya kepada saya, umpamanya Anda puasa, Ustadz, puasa saya sah atau tidak? Maka saya bisa jawab, selama mendatangkan syarat rukunnya, selesai puasa itu. Ketika kita menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat dari terbit matahari sampai terbenam, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, sah puasa Anda. Masalahnya pertanyaan yang kedua yang saya tidak bisa jawab, apakah puasa saya qabul Ustaz? Apakah puasa saya berpahala? Apakah puasa saya diterima? Lah, ini tidak bisa dijawab, karena itu urusan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa secara umum itu kan dua kelompok tuh. Ada kelompok yang pertama, kelompok yang penting sah, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, menghindarkan hal-hal yang membatalkan puasa, sah saja puasanya. Walaupun mungkin lisannya bergibah, matanya memandang yang haram, telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan, sah-sah saja. Itu kalau asal sah, dan ini kebanyakan orang puasa. Tapi di sana ada kelompok yang kedua, yang tidak sekedar hanya memperhatikan sah dan tidaknya saja,
tapi lebih daripada itu dia mengharap pahala dalam puasanya. Yaitu tadi, bukan hanya puasa perutnya saja, tapi matanya, telinganya, lisannya, hatinya, akalnya juga ikut puasa. Karena ada hadis yang mengatakan rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini banyak faedah yang kita akan jelaskan. Tentu dengan mengenal faedah-faedah supaya ada rangsangan, supaya lebih rindu lagi kita menghadapi Ramadan. Karena sebuah amalan kalau tidak tahu keistimewaannya terkadang malas kita melaksanakannya. Tapi sebuah amalan kalau kita paham dan tahu, oh ini pahalanya, ini faedahnya, ini manfaatnya, pasti kita akan semangat melaksanakannya. Maka malam ini kita akan memfokuskan tentang ibadah puasa. Walaupun di Ramadan ini banyak ibadah selain puasa, tapi kita masuk ke intinya. Karena puasa adalah bagian daripada rukun Islam. Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa saumi Ramadan wa hajjil baitil in istata'a ilaihi sabila. Islam ini dibangun di atas bangunan. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga baru kemudian di situ ada zakat, puasa, haji. Ini bagian daripada rukun Islam lah, salah satunya puasa. Lalu apa faedahnya puasa ini? Pertama, faedah puasa. Puasa ini melahirkan akhlak. Sebenarnya seluruh rukun Islam itu melahirkan akhlak. Salat melahirkan akhlak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran akhlak. Haji juga melahirkan akhlak. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah, walam yarfus walam yafsuk, dia tidak berbuat keonaran dan tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia pulang dari Mekah seperti bayi yang baru dilahirkan. Menghindari kefasikan, menghindari keonaran, mengucapkan sesuatu yang kotor, itu bagian daripada akhlak. Zakat juga sama, di mana Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Ambillah harta-harta zakat itu dari mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan harta dan membersihkan hati kalian. Ini bagian daripada akhlak. Lah puasa juga sama. Puasa itu melahirkan akhlak yang banyak sekali. Pertama, akhlak yang dilahirkan puasa itu adalah keikhlasan. Karena puasa itu kan ibadah sirriyah, ya, ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau salat bukan ibadah sirriyah, karena nampak yang salat. Ada orang yang sedang salat, kita tahu, oh itu dia sedang salat. Kenapa? Nampak itu takbirnya, nampak rukunya, nampak sujudnya. Ibadah salat ini bukan ibadah sirriyah, tidak terang-terangan, justru ibadah terang-terangan. Zakat ibadah terang-terangan, nampak hartanya. Haji apalagi terang-terangan, yang ngantar satu kecamatan. Tapi kalau seandainya ibadah puasa ini tidak ada yang tahu, siapa yang tahu dia sedang berpuasa? Apakah pura-pura lemes? Nampak dia puasa? Enggak bisa juga. Apakah pura-pura meludah? Dianggap puasa? Enggak, boleh jadi sedang sariawat. Apakah kemudian pura-pura bibirnya dilap biar kering? Tidak juga, jangan-jangan lagi panas dalam. Ibadah puasa itu tidak bisa dideteksi kecuali kalau orangnya ngomong, "Afan, saya lagi puasa." Walaupun bisa dipercaya, bisa tidak. Ah, dia itu suka bohong, katanya puasa, totalnya makan. Jadi puasa itu tidak bisa dideteksi. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya puasa itu tidak bisa dinilai, keikhlasannya pun tidak bisa dinilai. Kalau sholat papanya kan, kita bisa menilai ada sholat si anu tuh khusyuk sekali Ustaz. Kenapa? Mantap tuh sholatnya, lama, ya kan? Oh si anu itu zakatnya berani, sedekahnya apa? Nominalnya besar. Oh si anu itu hajinya mantap, kenapa? Dulu dia itu pemabok, sekarang sudah sadar tuh. Tapi kalau puasa macam mana menilainya coba? Tidak bisa dinilai puasa itu. Makanya sebagaimana puasa itu sifatnya ibadah sirriyah, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, lahirlah keikhlasan, makanya pahalanya juga disembunyikan. Allah tidak menyebutkan nominalnya. Kalau salat disebutkan nominalnya, zakat disebutkan nominalnya, haji disebutkan nominalnya, tapi puasa tidak. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana azzibi. Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kenapa tidak ditampakkan pahala puasa, justru dirahasiakan? Karena puasa sendiri ibadah rahasia, maka pahalanya juga rahasia. Hanya Allah saja yang tahu dengan orang yang berpuasa. Di sini lahir keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu kan amalan hati yang paling utama. Dari seluruh amalan hati yang paling utama, ikhlaslah peringkat pertama. Tapi masalahnya, ikhlas inilah yang selalu digoyang-goyang setan supaya orang yang beribadah itu tidak ikhlas. Makanya Imam Ghazali sampai mengatakan, an-nasu mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtarrun illal mukhlisun. Hakikatnya manusia itu mati kecuali orang-orang yang punya pengetahuan atau orang alim. Tetapi orang alim juga bisa tidur kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Lah orang yang mengamalkan ilmu terkadang tertipu, dia bangga dengan amalannya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Lihat di sini kata Imam Ghazali, manusia itu mati kecuali dia punya ilmu. Tapi orang yang berilmu bisa tidur kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya bisa tertipu kalau tidak ikhlas. Berarti kita tahu bahwa ikhlas itu menghidupkan manusia. Jasad tanpa ikhlas seperti bangkai, begitu istilahnya. Makanya ikhlas itu penting. Kalau seandainya dalam badan kita ini ada namanya jasad, ada namanya ruh, maka amal itu jasadnya, ruh itu ikhlasnya. Kalau jasad tanpa ruh, mati dia. Sama dengan amal tanpa ikhlas, percuma dia. Makanya kenapa kemudian amalan batin ini terkadang lebih mulia dibandingkan amalan zahir, amalan jasad. Tetapi masalahnya, terkadang banyak penyakit-penyakit yang berusaha untuk merusak amalan batin ini. Tapi manusia kebanyakan memperhatikan penyakit zahir, tapi tidak pernah kemudian memperhatikan penyakit batin. Penyakit zahir ini anehnya, kalau orang punya penyakit nih, seandainya jasad kita penuh dengan penyakit, terkadang manusia tidak tahu. Nampak pamannya sehat badannya, rupanya punya kanker. Nampak badannya sehat, rupanya punya tumor. Nampak badan sehat, rupanya asam uratnya tinggi, darah tingginya muncak. Jadi penyakit zahir itu terkadang orang tidak tahu. Tapi penyakit batin terkadang mudah dideteksi. Orang sombong bisa saja, si sombong si anu tuh katanya. Nampak kan gitu. Padahal itu penyakit hati kan sombong itu. Tapi orang bisa nilai itu. Oh si anu kikir itu. Itu si anu hasad tuh. Nah, terkadang penyakit batin ini mudah dideteksi. Masalahnya, ketika orang lebih memperhatikan penyakit zahir dan lupa dengan penyakit batin, dia tidak tahu kalau penyakit zahir itu parah-parahnya hanya menghancurkan dunia. Tapi kalau penyakit batin bukan dunia saja yang dihancurkannya, akhirat pun dihancurkan dia. Kalau seandainya orang punya kanker, paling tinggi mati, selesai dunia dia. Punya tumor, paling tinggi mati, selesailah dunia dia. Tapi kalau penyakitnya itu ria, penyakitnya sombong, penyakitnya sum'ah, penyakit-penyakit yang menghilangkan keikhlasan,
Itu bukan cerita dunia saja, di akhirat pun dia akan mempertanggungjawabkan penyakit itu. Karena kita tahu bahwa penyakit dohir itu tidak akan ditanya di hadapan Allah. Yang ditanya itu penyakit batin. Tidak ada orang masuk neraka, kenapa kau masuk neraka? Kanker, nggak ada. Bisul, nggak ada. Tumor, nggak ada. Yang ditanya itu soal penyakit batin. Karena sombong, karena hasad, karena dengki, iri hati, dan begitu seterusnya. Maka dari sini puasa itu melahirkan keikhlasan, karena puasa itu sifatnya ibadah sirriyah. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Makanya dahulu ada ulama salaf, dia puasa selama 40 tahun, keluarganya nggak tahu. Jadi dia kalau pergi ke pekerjaannya, dia membawa sarapan, dia tidak makan di rumah. Kemudian setelah di tengah jalan dia sedekahkan tuh sarapannya. Kemudian pulang maghrib, kemudian dia pun berbuka, itulah makan malamnya. Dan tidak makan lagi, kecuali sahur, minum saja. Setiap hari sampai 40 tahun keluarganya datang. Ya, karena ibadah puasa itu sirriyah sifatnya. Tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah keikhlasan. Yang kedua, puasa ini melahirkan akhlak sabar. Bahkan 3 tingkatan sabar itu ada di puasa. Apa tingkatan sabar yang 3 itu? Pertama, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru ala al-ma'siyah. Yang ketiga, as-sabru ala al-qada'i wal qadar. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar saat meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabar dalam menghadapi qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 3-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Bagaimanapun orang itu lapar, bagaimanapun orang itu haus, mungkin dengan istilah lapar melilit perut, haus mencekik leher, kalau belum waktunya maghrib, tidak bisa kemudian kita makan dan minum. Harus sabar, karena itu perintah Allah. Tidak boleh kemudian saya tidak tahan, tidak bisa. Harus sabar. Anda sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, tunggu maghrib baru makan, baru minum. Ini sabar yang pertama, dan ini yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, sabar saat meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa, kemudian mata kita memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram, lisan kita pula mengucapkan hal-hal yang diharamkan. Karena itu bisa menggugurkan pahala. Percuma puasanya jadinya. Lapar, haus, tapi nggak dapat apa-apa jadinya kan. Dia harus sabar supaya dapat pahala. Kemudian juga sabar di dalam menghadapi takdir. Yang namanya tak makan lapar itu sudah takdir. Yang namanya tak minum haus itu sudah takdir. Tapi kita tetap sabar dengan takdir ini. Bayangkan 3 kesabaran terkumpul dalam puasa. Makanya kalau ini bisa kita lakukan dalam ibadah puasa, kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga.